Oke, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat Facebook. Selamat pagi, para subscriber YouTube. Selamat pagi juga para pejuang Shopee, materi-materi periklanan di Shopee gitu. Dan ini ada hubungannya dengan produk yang terkena sangar gitu. Cadas yang mahal kata kuncinya, yaitu produk-produk herbal. Untuk yang jualan produk herbal jangan khawatir, karena kalau kita gunakan tekniknya, walaupun waktu kadang tidak dalam waktu singkat, ramuannya istilahnya dalam tanda kutip ya, ramuan iklannya didapat itu, tapi sekalinya dapat ramuan yang cocok ya enak banget. Karena seperti yang teman-teman ketahui, mungkin untuk yang jualan herbal untungnya juga lumayan, tapi biaya iklannya juga lumayan sih. Jika ada produk yang per kliknya 12.000, lebih jauh lagi gitu ya, dengan 12.000 per klik. Ini untuk yang akan saya tampilkan adalah produk Bacakah ya, 30 hari sebelumnya saya ambil. Dengan data bisnisnya ini ada 2000 untuk sehari tingkat 1 saja ya, susahnya minta ampun itu. Beda kayak produk-produk lain yang kayak fashion atau makanan atau lainnya. Tapi gila produk yang dikembangkan yangnya sampai hampir 50%-nya ini ya. Di pengunjung 2000 dan konversi ke keranjang juga cukup tinggi ini, sampai 20,81%. Produk yang terjual di 23 dengan nominal omset gini, ini konversi akhirnya di 5,83. Ini bisa dibilang kalau dalam teori periklanan udah cukup matang gini kalau pencapaian untuk seperti ini. Jadi silakan teman-teman yang merasa penurunan omset ya, penurunan penjualan, selalu saya pesankan ini untuk pengunjung dan pengunjung traffic, karena penjualan itu bermula dari kunjungan dulu. Pintu masuknya dari kunjungan, lalu ini konversi lain, parameter angkanya, baru ke ini akhirnya ya. Ini adalah angka. Kalau kita menilainya dari penjualan dulu, terus kita lupa mendapatkan hari ini pengunjung ini, maka itu adalah satu kesalahan menurut saya. Karena apapun kondisinya, apapun situasinya, terkait dengan faktor non teknis juga, misalnya dari bergejolaknya pasar gitu ya. Situasi saat ini memang secara umum lagi sepi gitu. Kan tapi ketika kita masih bisa mengendalikan traffic ke toko kita, maka penurunannya pun tidak terlalu signifikan gitu, masih bisa terkontrol, masih bisa menjadi penyumbang penjualan gitu. Oke, lanjut ke dashboard iklan. Seberapa besarkah biaya yang toko keluarkan untuk beriklan pada yang sama dengan data tadi? Kita cek langsung. Itu bulan terakhir. Ini ya, iklannya masih minim, dalam artian minim itu minim jadi tidak sampai 1 juta kan dalam 1 bulan itu. Kalau misalnya ini 887 berarti dibagi 30 itu sehari nggak nyampe habis
50.000 ya, katakanlah kisaran 40 ribuan gitu. Dan data di sini memang sedikit banget yang ternyata. Tetapi di real penjualannya seperti kita lihat banyak ya, sampai $700 visisan. Kalaupun ini biaya iklan itu ditambah dengan produk serupa, itu karena jalanin produk serupa, ini tidak sampai habis 2 juta kalau nggak salah ini. Coba saya cek lagi ke serupanya. Oh iya, di serupanya dia yang bagusnya, yang gedenya ya. Jadi katakanlah di iklan serupanya itu habis 1,4 tambah 8 ya habis 2,2 ya. Tadi kisaran 60-an per hari itu ini iklan. Silakan nanti dihitung lagi dengan angka omset tadi. Tapi kalau menurut yang punya ini masih masuk itu biaya iklan. Karena ini produk bajakah. Ini juga ada beberapa perombakan yang di awal dia itu thumbnailnya kurang kontras gitu. Kayak ini kan kurang kontras. Boleh disarankan untuk edit. Dan ini yang hasilnya yang sudah diedit, udah lebih cakepan gitu. Jadi selama sebulan ini memang belum begitu matang, dalam artian masih ada angka CTR yang masih anjlok dan masih ada koreksi-koreksi ke penggantian itu thumbnail gitu. Kalau di biaya iklannya memang masih bengkak, akan tetapi terkonversinya sudah baik. Oke, jadi berarti ini si 1 bulan ini bisa diambil kesimpulan bagus konversinya, tetapi masih perlu peningkatan kinerja. Ini di beberapa bagian masih merah, dan juga beberapa produk ini iklannya dihentikan. Jadi kata kunci cuma jalan 1, 3, dan yang lainnya adalah dari sumbangsi iklan produk serupa. Nah, bagaimana penanganannya untuk sebulan ini? Langsung aja kita deteksi, ambil datanya per produk untuk meningkatkan konversi dan kinerja. Tentunya kinerja dulu ya, kinerja untuk produk ini nanti kita sedot datanya, kita olah menjadi formasi baru di bulan berikutnya. Ini 1, kembalikan dulu. Kita sedot lagi datanya. Mana yang kedua? Terbuka.
ultra super. Sedot juga datanya. Nah, ini masih yang belum dirakan data downloadnya. Pada bulan-bulan sebelumnya ini mah lebih parah lagi ini. Kalau ini habis biaya 264, omset cuma dapat 3. Oke, PR terbesar berarti ada di produk ini. Lanjut lagi ke produk yang kedua. Nah, ini dari 1 bulan cuman dapat jualan juga. Ya, ini susah banget ini ngangkatnya yang ini trafficking. Pertama terbentur di biaya iklan yang mahal, yang kedua juga selain mahal itu tidak itu yang bikin pusing ya. Mahal juga kalau jalan kan kita ingin coba aja dulu. Mahal jalan aja guys, bikin harus mencari ide-ide segar lagi dari data-data yang dikumpulkan. Jadi semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin terbuka lebar peluang kita untuk masuk ke arena tersebut. Karena yang dimakan oleh Mas Tah itu juga ya, ternyata dia main akar rumput. Yang Mas Tahnya marketplace per Shopean itu siapa, lupa lagi. Iklan mungkin dapat kenyataan seperti produk ini. udah nyerah aja karena saking susahnya ini mau naikin trafficnya. Tapi ketika kita coba sedikit pelan-pelan kita optimasi terus, dan pencapaiannya seperti saat ini, walaupun masih banyak perbaikan di beberapa bagian, itu ada yang sudah cukup bagus, ada yang masih kurang, ada yang jalannya pelan, ada yang sudah kencang. Ini coba lihat ini. Satu kata kuncinya 7.000 dia. Ini kita coba harga yang 7.000 dia. 7.000 ya, 19, jumlah klik 14. Tapi masih tutup ya, masih nutup dengan penjualan produknya juga. Mungkin keuntungannya juga lumayan kalau dari beginian. Kita update dulu sekarang. Ini luas spesifik ya, spesifik luas, spesifik luas. Kalau kita udah dengan spesifik dan dikasih prioritas sama Shopee itu enak banget. Jadi hanya iklan kita yang nantinya cukup mendominasi gitu. Padahal salah, salah gulirnya, salah kurang gulir.
Jadi di 3000 sama 1000 sama 300. Oke, 2,5 kliknya 14 posisi sedang ini posisi. Jadi untuk menyeimbangkan ini nih peringkat sama semua. Jadi itu dinyatakan dalam kali nanti baru kita baca ke belakangnya. Ini CR-nya dia masih di atas 20 ya. Si CR masih kurang juga kurang bagus, kurang optimal. Oke, saya ambil contoh satu ini ya. Datanya kita buka langsung file CSV nya, dirubah, diedit, dikelola lagi. Nanti kita setelah rapikan kita simpan menjadi file-file tersendiri untuk evaluasi dari bulan ke bulannya gitu. Evaluasi data bulanan. Apakah tertampil di layar? Enggak ya kayaknya, karena saya share-nya satu tab. Ini saya share satu tab dulu. Nanti oh iya, saya hentikan dulu share ininya biar terbatas, terutama untuk dialog ya, sesi tanya jawab gitu. Kalau misalnya ada permasalahan yang belum bisa terpecahkan kan, kalau sering ikut semacam meeting gitu apa gitu interaktif ya, jadi bisa tanya jawab langsung, bisa share itu juga dashboard iklan kalau iklannya, kalau punya toko yang mau direvisi juga kan, kalau dalam meeting lebih enak. Saya sediakan waktu khusus kalau yang mau dapat kesempatan interaksi lebih intens lagi. Kalaupun ada investasinya ya itu makan buat beli perangkat dan selain-lainnya gitu, wajar ya. Dan kalaupun itu saya berusaha semaksimal mungkin yang tidak memberatkan teman-teman yang baru memulai gitu, dengan dana yang istilahnya terjangkau gitu. Oke, saya ngobrol baik. Ini gimana caranya tadi ya, ini sortir ini kolom A lalu ke data sini, habis data itu ada itu kan text to column. Ini beda-beda ya, beda-beda versi. Dan kalaupun yang teman-teman yang pakai HP itu bisa ya, install aja aplikasi apa namanya yang pengolah data Excel. Kurang lebihnya nanti ada, karena yang di grup Telegram saya yang lain itu yang udah lebih lama gitu, udah pada bisa ngolah data begini, data iklan cuman dari HP gitu bisa. Kalau belum ada laptop, minder, tetap semangat, tidak harus ada laptop dulu, yang penting ada keinginan, ada alat buat praktek dulu gitu. Kalau ada HP aja dulu. Ini saya lebarkan dulu biar ada kelihatan. Ini hasil pencarian, ini kata pencarian artinya kata kunci yang kita pasang. Ini statusnya normal, jenis pencocokan, ini tip
hasil pencarian adalah orang-orang yang mengetikkan kata kunci tertentu yang memicu iklan kita tayang gitu. Ketika orang ngetik teh Bajakah, maka iklan kita muncul di orang tersebut. Inilah datanya, kenapa ini harus diambil gitu. Biar jadi evaluasi untuk kita, oh iklan kita itu tampilnya dari pengetikan ini, dari pengetikan ini, dari pengetikan ini. Nah, nanti berdasarkan data-data ini kita sortir. Ini jumlah klik terbanyak kita olah juga. Ini jumlah klik terbanyak itu cuma 9. Deh herbal ampun deh. 1 bulan cuma ada 9 klik ya. Nah, sementara memang kita nggak butuh kliknya ya. Butuhnya sih kita orang itu beli langsung gitu. 1 kali iklan tampil, 1 kali klik, 1 beli itu. Pinginnya sih begitu. Ini juga bisa data juga kita olah. Misalnya biaya terbesar dari mana? Ini biaya ya, ini juga penjualan, produk terjual yang terbanyak nanti yang mana, sama kita cari tahu di sini semua ada semua. Dan kalaupun di awal-awal memang kalau baca data seperti ini cukup membingungkan ya, mungkin wajar ya, semua juga kalau baru aware, baru ngeh itu bahwa kalau iklan itu memang ada datanya tuh ya. Jadi nanti lama-lama juga paham ya. Saya ambil contoh ini satu sortiran untuk kata ini ya. Kata ini nih, teh Bajakah. Dia itu dilihatnya 300, jumlah kliknya 8, presentase kliknya 2,67, pesanan langsungnya 1, produk terjualnya ada 13. Nah, ada 13, 4 ini ya, salah ingat Coka Luhur. Terjual langsung 4 ya, sama. Ini yang terjual langsung itu artinya yang terjual dari settingan kata kunci. Ini yang tidak langsung, yang terpapar dari iklan kita, tapi bukan dari pengetikan kata kunci yang dipasang gitu. Nah, ini data-data lainnya ini bisa silakan dilihat ya. Kita sedang nyortir yang ini tuh. Peringkatnya ini, efektivitasnya ini. Kembali lagi ke kata kunci yang di blok kuning ini. Ini kalau kita sortir berdasarkan dilihat terbanyak, maka yang muncul itu adalah ini. Dan kata kunci teratas dari kategori ini adalah yang menjadi prioritas kita, misalnya untuk settingan iklan, untuk menambah views ya, views iklan dulu. Ini semua penting ya, antara klik terbanyak, dilihat terbanyak, itu semuanya dipakai gitu. Jadi kalau di awal-awal banget kita ngejalanin iklan itu kan yang terpenting iklan itu jalan dulu, tayang dulu gitu. Adapun masalah setelah dia tayang, ke klik dan lain sebagainya, itu bisa dievaluasi lagi dari hal-hal lain, termasuk dari konten, thumbnail, dari harga dan sebagainya itu. Ketika tayang sudah banyak,
terus ini frekuensi kliknya rendah, misalnya ini kan ya si Teh Bayakah ini dilihatnya 300, jumlah kliknya cuma ada 8, ini dinyatakan dengan angka 26, ini dikategorikan sudah sedang, ini cukup ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, karena idealnya biasanya antara tayang ke klik itu 1/10-nya. Ini kalau angka minimum rasio perbandingan antara tayang ke klik itu idealnya sih 10 gitu ya. Ya 1/10-nya itu berarti 30 ya, 30 harusnya. Tidak bagus banget kalau 30, ini cuman angka 8 dinyatakan dengan 2, sekian persen. Nah, kalau kita nyari yang presentase kliknya banyak, ini juga penting. Ini kalau misalnya untuk membandingkan ke data konversi gitu. Misalnya ini kenapa si kata kunci ini di angka konversinya CTR-nya ini tinggi, kenapa kok ke keranjangnya kurang gitu. Misalnya nanti ada data lain kan, parameternya itu tambah keranjang dan klik juga sebelum ke penjualan itu. Nah, mungkin ada sesuatu yang kurang dari penawaran kita, misalnya kurang bonus ya, kurang cepat ngirim, kurang pas respon di jawab reply chat dan seterusnya. Itu juga jadi satu kesatuan dalam faktor penentu closing itu sendiri, terjual itu sendiri, karena iklan dalam porsinya itu hanya sepersekiannya saja, bahagian kecilnya aja gitu. Untuk faktor pemicu penjualan itu ada di hal lain, ada di layanan, ada juga di konten, dan juga harga tentunya. Tapi untuk fokus ke masalah periklanan, secara teknis kita harus mengkajinya dari kinerja iklan dulu gitu, si jauh-jauh sebelum iklan itu sampai gitu ke pemirsa. Jadi kalau teori iklan itu teknik untuk memperbanyak penawaran kita sampai gitulah, itulah teknik iklan kan. Mungkin secara basicnya, secara dasarnya, kalau namanya iklan itu kan menawarkan sesuatu ke target marketnya gitu, itu fungsinya iklan hanya sebatas di situ. Adapun setelah penawaran itu sampai, itu yang menganalisanya adalah ada faktor penyertanya gitu, ada faktor selain teknis iklan itu, ada faktor lain yang jauh lebih harus dioptimalkan gitu. Ada value lebih. Lalu untuk pengaplikasiannya ini nanti ada teknik-teknik juga, bagaimana caranya mengolah data-data ini untuk kemudian dijadikan menjadi konstruksi settingan pada iklan, konstruksi pada konten kita gitu kan. Nanti ada lagi materinya gitu, materi yang lebih dalam lagi gitu, membandingkan parameter A, B, dan seterusnya. Tapi untuk sekedar ilustrasi awal gitu, dengan hanya kita cukup memperhatikan data ini juga, nggak terlalu jauh juga gitu, itu sudah cukup bagus. Kalau misalnya ini diterapkan nih kata kunci ini adalah dari
klik teratas nih ya, saya ambil dari klik teratas itu. Ini benar ya, klik teratas. Saya coba ulang lagi, takutnya salah ya. Klik teratas itu dibacakan pada pencocokan spesifik. Ini teratas didominasi oleh spesifik gitu. Tapi ketika si spesifik ini memang kinerja dari klik itu memang bagus gitu, terus kalau misalnya ke penjualannya kurang begitu signifikan, itu ada alternatif lain nanti untuk penanganannya. Misalnya bisa dicoba lagi ke luas gitu, karena spesifik itu memang punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihan memang dia tertarget banget, tapi kekurangannya dia di keterbatasan tayang iklan kita, memang hanya pada orang-orang tertentu saja. Oke, itu dulu ya untuk sekilas tentang baca data iklan. Intinya kalau iklannya sudah matang, dijalankan sebulan minimal, itu matangnya itu sebulan, kita ambil datanya, kita kembangkan, kita cerapkan ke konten-konten di toko kita, juga bisa dijadikan targeting menjadi kata kunci baru yang dipasang dalam settingan iklan.